Bani Israel disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan sebagian besar Al-Quran berisi kisah Musa, semoga kedamaian menyertainya, dan Bani Israel. Al-Quran membahas secara mendalam sejarah Bani Israel, termasuk pengadilan dan kejahatan mereka. Namun karena keadaan politik saat ini, banyak Muslim cenderung menganggap semua orang Yahudi pada dasarnya jahat, dan seringkali mereka merujuk pada Al-Quran untuk membuktikan. Sudut pandang ini misalnya, Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi selalu membunuh nabi-nabi mereka dan melakukan syirik. Mereka merusak kitab suci mereka, dan mereka menolak untuk menerima Nabi Muhammad, meskipun mereka tahu bahwa beliau adalah seorang nabi. Mereka sangat jahat. Lihat apa yang mereka lakukan kepada saudara-saudari kita di Palestina. Mari kita lihat seberapa banyak dari hal ini yang benar, dan apa yang sebenarnya dikatakan Al-Quran mengenai Bani Israel. Asal-usul Bani Israel. Bani Israel disebut dengan nama ini karena Israel adalah nama lain untuk Nabi Yakub, dan dari ke-12 anaknya lahirlah 12 suku yang membentuk Bani Israel. Setelah Yusuf, Asko menjadi menteri Mesir, seluruh keluarganya berhijrah ke sana. Jadi asal-usul Bani Israel bermula dari Mesir. Mereka hidup damai. Di sana hingga para Firaun menawan mereka diperlakukan seperti binatang, anak-anak mereka dibunuh dan perempuan mereka diambil. Allah SWT menyebutkan cobaan mengerikan yang dialami Bani Israel beberapa kali dalam Al-Quran, dan Allah sendiri berfirman, dan di dalamnya terdapat cobaan yang besar dari Tuhanmu. Quran, Dzulqarnain. Kemudian Musa menyelamatkan Bani Israel dari tangan Fir'aun. Kisah ini juga diceritakan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Dan firman Tuhanmu yang baik telah tergenapi bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan kami hancurkan segala hasil, produksi Fir'aun dan kaumnya serta segala bangunan yang mereka buat. Quran, 7:7. Bani Israel menderita siksaan yang tak terbayangkan, dan setelah menanggung semua itu, mereka tetap beriman. Allah SWT memuliakan Bani Israel dengan memilih mereka untuk menjadi hamba-Nya yang istimewa. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab suci, hukum dan kenabian, dan kami juga telah menyediakan bagi mereka hal-hal yang baik, dan kami juga telah mengutamakan mereka di atas seluruh alam. Quran Bapak Timusan, mengapa Allah memilih seluruh bangsa yang terdiri dari orang-orang jahat untuk menjadi hamba-hambanya yang istimewa? Fakta bahwa Allah SWT menjadikan mereka istimewa membuktikan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Allah SWT menekankan hal ini dalam ayat berikut. Dan sesungguhnya kami telah memilih mereka berdasarkan ilmu pengetahuan di antara seluruh alam. Quran, meskipun seperti yang kita ketahui semua Rasul, Allah SWT adalah Muslim, sebagian besar Nabi yang datang setelah Ibrahim, Ishak dan Yakub berasal dari keturunan Yahudi, kecuali Nabi Muhammad. Daud, Sulaiman, Salomo, Yahya, Zakaria, Yesus, dan banyak lagi lainnya adalah Muslim keturunan Yahudi. Dan mereka tentu saja adalah manusia teladan, semoga kedamaian menyertai mereka semua. Para penjahat di antara Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran, ada sebagian dari Bani Israel yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, membunuh para nabi, dan mengubah kitab suci. Allah berfirman tentang mereka dalam Al-Quran. Terkutuklah orang-orang kafir di antara Bani Israel yang menggunakan lidah. Daud dan Isa putra Maryam. Itu karena mereka durhaka dan biasanya melanggar perintah. Quran, Musawa'a. Jadi yang melanggar adalah kelompok-kelompok tertentu dari Bani Israel, bukan seluruh Bani Israel. Hal yang perlu direnungkan. Apakah ada kelompok orang dari kalangan Muslim yang melanggar Bani Israel di Madinah pada masa Nabi Muhammad? Pada masa Nabi kita, kitab suci Yahudi telah mengalami kerusakan, pernah hilang sekali, kemudian ditemukan kembali di bait suci setelah sekitar 100 tahun, lalu hilang lagi dan ditulis ulang setelah jeda waktu tertentu. Semua ini adalah fakta yang diakui oleh para sejarawan. Para rabi memiliki kendali eksklusif atas semua kitab suci dan urusan keagamaan. Mereka sebenarnya yang menentukan apa yang benar dan salah bagi masyarakat awam yang umumnya kurang berpengetahuan. Jadi ketika Nabi datang, para rabi ini merasa terancam kehilangan kekuasaan keagamaan mereka dan menentangnya. Masyarakat pada umumnya mengikuti para rabi mereka, namun ada pengecualian. Ada orang-orang keturunan Yahudi, bahkan seorang rabi, yang menjadi Muslim dan menjadi sahabat Nabi. Salah satu ibu kaum beriman adalah seorang wanita Yahudi yang saleh, yang masuk Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad SAW, menduduki Palestina. Orang-orang yang menindas. Muslim Palestina bukanlah satu-satunya orang Yahudi di dunia. Mereka adalah kelompok yang menyebut diri mereka Zionis. Sebelum kedatangan mereka ke Palestina,
Tidak pernah sekalipun terjadi pertempuran antara Bani Israel dan Muslim sepanjang sejarah Islam. Selama 14 abad, para Zionis ini sebenarnya ditentang oleh orang-orang Yahudi yang tidak ingin menimbulkan masalah dengan umat Muslim. Masih banyak orang Yahudi yang tidak mendukung negara Israel. Mengapa Bani Israel begitu sering disebut dalam Al-Quran? Bani Israel sering disebut dalam Al-Quran karena mereka memiliki kemiripan paling dekat dengan umat Islam. Mereka adalah sepupu biologis, geografis, dan spiritual kita. Banyak kesalahan mereka disoroti dalam Al-Quran. Mengapa? Agar kita belajar dari mereka dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bukankah ada orang-orang yang mengaku Muslim tetapi menyembah kuburan? Al-Quran dilindungi oleh Allah dari kerusakan, tetapi bukankah ada Muslim yang berbohong tentang agama dan mengaitkan kebohongan itu dengan Al-Quran? Bukankah ada Muslim yang menindas Muslim lainnya? Bukankah Muslim dihina di seluruh dunia karena perbuatan mereka sendiri? Kita dipilih oleh Allah SWT seperti Bani Israel dipilih, dan kita melakukan kesalahan yang sama seperti yang mereka lakukan, sehingga kita kehilangan ridha Allah. Fakta bahwa orang Yahudi sering disebut secara langsung dalam Al-Quran seharusnya memberi kita petunjuk. Allah SWT ingin kita menyapa orang Yahudi, memberi mereka dakwah, memberi mereka Al-Quran, alih-alih memiliki stereotip tentang mereka. Islam tidak memperbolehkan stereotip. Semua orang sama di mata Allah SWT, dan satu-satunya hal yang membuat sebagian orang lebih baik daripada yang lain adalah ketakwaan.